Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Masalah menyenangkan hati ini sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Kenapa saya katakan masalah menyenangkan hati, masalah yang menarik untuk kita bahas? Karena di satu sisi, menyenangkan hati adalah kalimat positif, kalimat yang sangat baik. Tetapi di sisi yang lain, menyenangkan hati juga adalah kalimat yang sangat negatif. Mungkin pendengar sekalian berkata, loh apa maksudnya? Menyenangkan hati bisa menjadi sesuatu yang positif. Saya ambil contoh jika itu berlaku antar pasangan suami istri, di mana suami menyenangkan hati istrinya. Istri mana yang tidak suka memiliki suami yang tahu menyenangkan hatinya? Sebaliknya juga sama. Jika istri tahu menyenangkan hati suaminya, suami mana akan menolak memiliki istri yang tahu menyenangkan hatinya? Tetapi yang kedua, saya katakan tadi bahwa menyenangkan hati juga bisa punya arti kata yang sangat negatif. Bahwa orang itu menyenangkan hati orang lain dengan tujuan-tujuan yang jahat. Kebetulan dia mau menyenangkan hatinya supaya apa? Supaya bisa berbuat sesuatu yang jahat kepadanya. Dia menyenangkan hatinya dengan tujuan supaya orang itu akhirnya bisa ngikutin dia apa aja yang dia mau. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti punya dua konotasi seperti ini. Nah, di satu sisi kita sebagai orang percaya perlu menyenangkan hati orang, dalam arti kata perlu menjadi berkat. Tetapi kita sebagai orang percaya juga pada saat yang bersamaan tidak boleh dalam tanda petik menyenangkan hati orang, dalam arti kata menjadi penjilat, menjadi orang yang kompromi terhadap dosa. Karena sebagai orang percaya kita harus berbicara tentang tegas bahwa Kristus telah menyelamatkan kehidupan kita, bahwa kita senantiasa mau menjadi berkat buat orang lain. Tetapi kita tidak akan menjadi seorang penjilat, kita tidak akan kompromi terhadap dosa, kita akan berjalan tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita pada pemahaman dan pengenalan firman Kristus, sehingga kita berjalan dalam firman Tuhan, melangkah dalam firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan bagian utama dalam hidup kita, sehingga kita dapat berkata, Kristus ada dalam aku, firman-Nya menguasai hidupku. Haleluya. Kita sedang membahas tentang menyenangkan hati. Ini perlu kita pelajari bersama karena menarik. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yakobus, dengan pedang. Jadi perhatikan bahwa Yakobus, saudara Yohanes, telah dibunuh dengan pedang. Ayat 3. Ketika ia melihat bahwa hal itu, perhatikan baik, menyenangkan hati orang Yahudi, tindakan kekerasan itu, tindakan kejahatan itu, tindakan pembunuhan Yakobus, saudara Yohanes itu dianggap menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi Petrus ditahan tanpa kesalahan apa-apa, hanya karena Herodes berusaha mau menyenangkan hati orang Yahudi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-6. Jadi saudara lihat ya bahwa Petrus ditangkap di bawah penjagaan 4 regu. Tapi ayat yang ke-6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, jadi istilahnya besoknya mau dibunuh, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Saudara bisa bayangkan begitu tenangnya hati Petrus dalam situasi seperti ini. Dia just sleep, dia tidur aja. Padahal ada prajurit yang mengawal berjaga-jaga, terbelenggu dengan 2 rantai.
terantai lagi, terikat, tapi dia tetap bisa tidur dengan tenang. Ada banyak orang tidur di atas sofa empuk, tetapi tidak pernah bisa tidur. Tidur di atas tempat tidur yang nyaman, tapi tidak pernah bisa tidur. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus dipenjara tanpa kesalahan, dibelenggu, dijaga oleh 4 regu. Tapi apa yang terjadi? Dia dapat tidur dengan tenang. Lalu dikatakan di ayat yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat satu penglihatan. Ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu. Dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukan hal itu kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat kedahsyatan kuasa Allah. Bahwa seorang yang mau dibunuh mati seperti Petrus didoakan oleh jemaat. Tetapi sayangnya justru ketika Petrus mengetuk tempat di mana mereka berdoa, lalu Rode, seorang hamba perempuan yang nggak tahu banyak tentang apa yang terjadi, mungkin juga belum beriman banyak, dia cuma dengar doa orang kok udah mau dibunuh Herodes masih didoain. Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Ini kok orang-orang beriman kok aneh sekali. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sering kali memang orang ngomong begitu tentang orang beriman. Kok dia beriman, bodoh sekali. Beriman. Aduh, kok gak mau pakai otak gitu. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang akhirnya beranggapan seperti itu. Herodes juga pikir, loh, udah dihadapkan kepada Herodes, besok mau dibunuh, masih didoakan, mana mungkin. Apa sih yang terjadi? Tiba-tiba dia dengar pintu terketuk. Waktu dia keluar, dia intip, dia lihat Petrus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu senangnya sampai dia lupa buka pintu, dia berteriak, Petrus ada di luar. Orang bilang apa? Engkau mengigau. Dia bilang betul Petrus ada. Itu malaikatnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi. Mereka berdoa, tapi mereka sendiri tidak percaya akan kuasa doa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi dengar baik, doa mengerjakan mujizat yang luar biasa. Meskipun Herodes dengan cara yang jahat, tapi dengan doa segala sesuatunya dapat terjadi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang dapat terjadi kalau kita punya sikap hanya untuk menyenangkan hati orang dengan cara yang negatif, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya kita jatuh dalam hal itu. Kita jatuh dalam kompromi, kita jatuh dalam menjadi seorang penjilat. Kita akhirnya tanpa kita sadari, kita mulai semakin jauh dengan Tuhan. Dari sini saya pelajari beberapa hal penting. Yang pertama, seorang yang selalu berusaha menyenangkan hati orang lain adalah orang yang tidak memiliki prinsip. Saya ulangi sekali lagi. Seorang yang selalu berusaha menyenangkan hati orang lain adalah seorang yang tidak memiliki prinsip. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingatkan bahwa ada dua konotasi tentang menyenangkan hati. Ada konotasi positif di mana seorang ayah misalnya menyenangkan hati anak-anaknya, seorang istri menyenangkan hati suaminya. Nah, itu konotasinya sangat positif. Tetapi berbeda dengan konotasi yang sedang dikerjakan oleh Herodes. Herodes untuk menyenangkan hati orang Yahudi, dia bunuh Yakobus. Lalu kemudian sekarang dia rancangkan lagi untuk membunuh Petrus. Sehingga seorang yang selalu berusaha menyenangkan hati orang lain adalah orang yang tidak memiliki prinsip.
Dia jadi orang yang selalu kompromi terhadap dosa. Dan akhirnya hidupnya gak pernah bisa tenang. Kenapa? Karena dia gak punya prinsip yang tegas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Dan kita juga gak pernah dipanggil untuk menyenangkan hati semua orang. Tugas kita jadi berkat untuk semua orang. Karena kalau kita berusaha untuk selalu menyenangkan hati orang lain, kita menjadi orang yang tidak memiliki prinsip. Yang kedua, seorang yang selalu berusaha menyenangkan hati orang lain menghambat pekerjaan Tuhan. Saya bisa bayangkan sampai bahkan Petrus mau dibunuh hanya demi apa? Untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar sesuatu yang sangat menarik. Bahwa kalau kita mau terus menyenangkan hati orang, kita gak pernah bisa maju dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita gak bisa terlibat lebih jauh lagi. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Aduh, saya gak mau orang lain tersinggung, saya gak mau begini. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tugas kita adalah menabur segala sesuatunya dalam kasih. Tapi dalam kasih bukan berarti kompromi terhadap semuanya. Dalam kasih berarti taat tunduk pada apapun yang Tuhan perintahkan dan lakukan segala sesuatunya dengan hikmat. Jadi ingat, yang pertama, seorang yang selalu berusaha menyenangkan hati orang lain adalah orang yang tidak memiliki prinsip. Yang kedua, seorang yang selalu berusaha menyenangkan hati orang lain akan menghambat pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga yang saya pelajari, seorang yang selalu berusaha menyenangkan hati orang lain akan satu saat pasti dipermalukan. Satu saat pasti akan dipermalukan. Herodes saking malunya dia bunuh semua pengawal-pengawal itu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berusaha menyenangkan hati semua orang, akhirnya ternyata buat kita, bahwa kita hanya seorang penjilat ular kepala dua yang menghalalkan segala cara. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah saatnya untuk kita belajar punya prinsip dalam kehidupan kita. Tuhan, saya gak bisa menyenangkan hati semua orang. Tugas saya menjadi berkat. Tugas saya menabur kasih. Tugas saya melakukan yang terbaik. Lebih dari itu, Roh Kudus sendiri akan bekerja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suami-suami harus selalu menyenangkan hati istrinya. Istri-istri harus selalu menyenangkan hati suaminya. Dimanapun kita berada, kita memang harus jadi berkat buat semua. Tetapi jangan berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Karena kalau tidak, kita tidak akan punya prinsip. Kalau tidak, pekerjaan Tuhan akan terhambat. Dan kalau tidak, satu saat kita sendiri akan dipermalukan. Inilah saatnya buat kita untuk berkata, Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mau jadi berkat buat semua. Sehingga lewat hidup saya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang mungkin gak punya prinsip dalam hidup saudara. Saudara sulit sekali untuk berkata tidak dalam hidup saudara. Saudara ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka sedang menghadapi badai. Hamba juga berdoa setiap mereka yang gak punya pegangan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, sehingga kami gak menjadi orang yang berusaha untuk menyenangkan hati semua orang, tetapi kami menjadi orang percaya yang memiliki prinsip hidup dalam kasih, menabur dengan cinta kasih Tuhan, dan menjadi berkat senantiasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit beriman, bersemangat menghadapi segala perkara. Karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Harinya Tuhan. Haleluya. Harinya